Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini kita akan belajar bersama terkait dengan persiapan untuk menghadapi CPNS tahun 2021. Jadi tahun 2021 itu akan dimungkinkan, sangat dimungkinkan pembukaan atau rekrutmen CPNS 2021. Tidak ada salahnya jika kita mulai persiapan lebih awal. Kita akan mulai pembahasan mulai dari soal TIU. Nah, soal TIU yang akan saya munculkan pada video kali ini adalah tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Memang tidak rumit, perbandingan senilai dan berbalik nilai ini sebenarnya tidak rumit. Akan tetapi jika kita punya bekal yang cukup atau latihan yang cukup atau mungkin punya cara khusus untuk menyelesaikan soal ini, tentu dengan jawaban yang benar, maka kita punya efisiensi waktu yang cukup untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Jadi kita di TIU itu jangan terlalu lama, kemudian kita harus segera beralih ke TKP dan TWK. Jadi di TIU itu jangan terlalu lama, atau biasanya kita spare time cukup banyak di TIU ya. Jadi atau di TIU ditempatkan yang paling akhir, cuma resikonya nanti mungkin akan kekurangan waktu sehingga butuh strategi khusus untuk menyelesaikan soal-soal TIU. Meskipun itu sederhana mudah, tapi kita perlu untuk melatih diri kita supaya memiliki efisiensi waktu dalam mengerjakan soal TIU yang baik. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, untuk membaca, trik yang pertama, kita tidak perlu membaca lengkap soalnya ya. Soal apapun matematika itu kita harus membaca soalnya dari depan sampai belakang selesai, baru kita cari tahu apa yang ditanyakan. Nah, maka kita langsung catat saja informasi ini. Kalau kita sudah banyak berlatih tentang soal-soal senilai dan berbalik nilai, maka ketika kita melihat sekilas pun, kita akan tahu bahwa soal ini tentang senilai atau berbalik nilai. Kita mulai dari nomor 1. Ya. Nah, di sini seorang penjahit memerlukan 10 meter kain dan 8 potong baju. Artinya di sini penjahit itu punya kain dan punya baju. Maka langsung saja kita garis seperti ini. Untuk memerlukan 10 kain, jadi 10 meter kain itu untuk 8 potong baju. 8 potong baju. Untuk membuat 100 potong baju yang sama, banyak kain yang diperlukan. Maka 100 potong, banyak kainnya berapa? Ini yang ditanyakan di sini. Maka dengan mudah bahwa ini kan senilai ya. Di nalar kita atau di logika ini senilai. Kalau semakin banyak bajunya ya berarti semakin banyak kainnya yang dibutuhkan. Maka kalau senilai kita cukup tuliskan begini. 10 per X sama dengan 8 per 100. Sebelum kita kalikan, maka ada baiknya kita sederhanakan. Ini kita bagi 2 menjadi 4, ini kita bagi 2 menjadi 5. Sehingga 10 kita kalikan dengan 5 menjadi 10 dikali 5, yang X kita kalikan dengan 4. 4 dikalikan dengan X. Dengan demikian kita punya 4X sama dengan 50. Saya tukar saja posisinya kiri dan kanan. Ya kan? Sorry, ini 50 ya. 50 berarti ini 500. Sorry. Nah, berarti ini X sama dengan 500 dibagi 4 sama dengan 125 meter. Maka kain yang diperlukan adalah 125 meter. Maka jawabannya ada di jawaban yang B ini. Oke ya, yang B. Itu yang pertama. Soal yang pertama. Soal yang kedua, kita coba. Kita back dulu, saya buat papan tulis baru. Nomor 2. Nah, ini memiliki pita sepanjang 1,5 meter. Berarti kita punya panjang. Kita punya, bukan panjang, kita ini pita dan ini neni. Nah, neni ini dia punya 1,5 meter, pita punya 4.500
cm. Ini meter. Perbandingan pita Tini dan Neni. Nah, sekarang untuk membandingkan dua hal ini, pita dan Neni. Ini 1,5 meter, ini 4.500 cm. Maka perlu kita samakan dulu satuannya. Sehingga 1,5 meter itu ada berapa senti? 1 meter itu ada 100 cm. Sehingga 1,5 meter itu berarti 1,5 dikalikan 100 cm. Hasilnya adalah 1.500 cm. Sehingga ini 1.500 per 4.500. Ini kita bagi 15 1, ini kita bagi 15 3. Nolnya 2, kita bagi nolnya kita habiskan menjadi 1/3. Artinya perbandingan pita dan Neni adalah 1/3. Nah, oke, jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Itu yang nomor 2. Nomor 2. Sekarang kita coba ke nomor 3. Nah, ini perbandingan uang lagi. Oke. Perbandingan uang Ani dan Ina. Nah, uang Ani dan Ina itu sama dengan 3/5. Jumlah uang mereka 400.000. Jadi jumlah uang mereka Ani plus Ina berarti A plus I sama dengan 400.000. Ini kalau kita ingin modelkan berarti A per I sama dengan 3/5. Selisih uang keduanya berarti yang ditanyakan adalah A min I. Maka kita perlu cari tahu uangnya si Ani dan uangnya si Ina terlebih dahulu. Kita punya dua perbandingan. Yang pertama itu adalah perbandingan punyanya Ani. Kita punya A per I sama dengan 3/5. Dengan kata lain, A itu sama dengan 3/5 I. Jadi I-nya pindah ke ruas kanan. Nah, ini kita substitusikan ke sini. A plus I sama dengan 400.000. Nah, kita punya A itu adalah 3/5 I. Sehingga ditambah I sama dengan 400.000. Ya. 3/5 I ditambah I berarti 1/3/5 I. Ini lah. 1, kan ini I nya 1, ini 3/5, berarti kan 1/3/5 I sama dengan 400.000. 1/3/5 itu kan 1 dikali 5 ditambah 3, berarti 5 tambah 3 8/5 I sama dengan 400.000. Oke, 400.000. Sehingga kita akan miliki I itu adalah 8/5, kita pindah ke ruas kanan menjadi 5/8 dikalikan dengan 400.000. Dengan demikian kita peroleh, ini kita bagi dulu ya, 40 kita bagi 8 itu sama dengan 5. 5 kali 5 25, 0 yang masih tersisa 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, berarti uangnya Ina adalah 250.000. Sementara uang Ani ditambah uang Ina itu 400.000. Sehingga uang Ani adalah 150.000. Karena kalau jumlahnya harus 400.000. Yang ditanyakan oleh soal adalah selisih uang keduanya. Berarti A min I atau I min A. Jadi selisih itu selalu positif ya. Selalu positif. Kalau dalam konteks ini berarti selisihnya adalah I min A. Sehingga 250.000 kurangi 150.000 adalah 100.000. Jawabannya adalah yang B. Oke, itu yang nomor 3. Sekarang kita menuju ke nomor 4. Nah, ini juga sering banyak muncul soal ini. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari. Berarti ini harinya. Terus ini adalah pekerjanya.
Nah, harinya itu kalau 49 hari dia butuh 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Maka banyak pekerja yang harus ditambah, berarti kita butuh berapa pekerja, kan begitu. Gini aja. Maka logikanya adalah, kalau mengerjakan sesuatu, kalau ingin lebih cepat, semakin sedikit harinya, maka pekerjaannya semakin banyak. Sedikit, banyak. Berarti itu berbalik nih nilai. Maka berarti ini berbalik nilai. Harinya makin sedikit, maka nanti pekerjanya semakin banyak. Sehingga cara menuliskannya adalah 49 per 28 sama dengan, ini kita tukar, X per 64. Ya, ingat, sebelum kita operasikan, maka yang bisa kita sederhanakan dulu. 49 ini sama ini bagi 7 ya, bagi 7 ini 7, bagi 7 ini 4. Sehingga 7 kita kalikan 64 dan 4 kita kalikan dengan X. Nah, kemudian X kita peroleh 7 dikali 64, 4-nya kita pindah ruaskan jadi per 4 karena perkalian ya. Jangan dikalikan terlebih dahulu, nanti akan terlalu lama kita menghitung, sehingga kita sederhanakan dulu. 64 dibagi 4, apakah bisa 64 bagi 4? Bisa. 64, ya 4 dibagi 4 1. 64 dibagi 4 adalah berapa? 16. Sehingga X-nya adalah 7 kali 16. Berapakah 7 kali 16? Nah, saya tidak, hitungan saya sampai seperti ini kita harus pakai coret-coretan ya. Berarti 16 kita kalikan 7. Ini kali ya, 7 simpan 2, 4, 7, berarti ini 112. 7 tambah 4, 112. Berarti ini 112. X-nya adalah 112. Nah, hati-hati, 112 itu ada di dalam jawaban, tapi yang ditanyakan adalah banyak pekerja yang harus ditambahkan. Sementara pekerja yang sudah dimiliki adalah 64, pekerja yang dibutuhkan nanti 112. Sehingga yang dibutuhkan adalah 112 dikurangi 64 adalah 48 pekerja. Jadi jawabannya adalah yang B, bukan yang D. Hati-hati ya, karena kita sudah menghitung banyak tapi ternyata keliru. Sudah benar tapi yang tidak menjawab memilih apa yang ditanyakan. Nah, soal yang nomor 5. Burhan dapat menyelesaikan pekerjaan menyangkul sebidang lahan dalam waktu 4 hari. Artinya satu bidang atau satu lahan itu kalau Burhan bisa 4 hari. Berarti kemudian ini si Burhan ya. Kalau Khoidir itu satu lahan dia bisa menyelesaikan 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, maka kita cari dulu per harinya mereka dapat berapa. Berarti Burhan itu per hari menyelesaikan 1/4 lahan. Nah, ini kan seperat. Sementara Khoidir per harinya itu adalah 1/12 lahan. Kalau mereka bekerja bersama-sama, maka yang mereka bisa per hari ya. Ini per hari. Kalau mereka bekerja bersama-sama, maka Burhan plus Khoidir itu kecepatannya adalah seperti ini. 1/4 ditambah 1/12. Kita samakan penyebut dulu di 12 ya. Berarti 4 kali berapa supaya jadi 12 kali 3, berarti 1 juga dikali 3. Berarti ini adalah 3. Yang ini kan sudah 12 kali 1, ini 1 kali 1. Artinya kecepatan mereka adalah 4/12 lahan per hari, atau kalau kita sederhanakan itu adalah 1/3 lahan per hari kalau mereka bersama-sama. Jadi 1/3 lahan berarti 1/3 lahan per hari.
sepertiga, sepertiga, sepertiga. Berarti untuk mengerjakan satu lahan itu ketika burhan dan Khoidir bekerja sama, berarti kan 1/3 tambah 1/3 atau 1/3 kali 3. Nanti satu lahan. Berarti ini butuh 3 hari. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, oke, itu adalah penjelasan tentang perbandingan baik senilai maupun berbalik nilai. Semoga ini membantu. Nanti akan kita perbanyak soal-soal lagi tentang TIU. Nah, nanti untuk TWK dan TKP itu mungkin kita akan coba bahas agak ke belakang, tapi permasalahan yang paling sering adalah kalian ada di atau teman-teman saya itu banyak bertanya tentang TIU, karena TWK dan TKP itu bisa dipelajari secara mandiri, tapi kalau TIU kalau belajar secara mandiri bisa, akan tetapi kurang efektif. Jadi seperti ini kira-kira pengerjaannya. Tidak ada cara cepat memang untuk mengerjakan TIU, hanya saja bagaimana kita bisa memahami soal dengan cepat dan membaca soal dan mengerjakannya dengan cepat, itu saja. Jadi kalau cara yang jadi logika kita bagaimana bisa kita potong-potong bagian yang tidak perlu kita, seperti misalkan kita tidak perlu membaca soal penuh, karena biasanya kalau kita membaca soalnya penuh, ini seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya 49 hari bla bla, biasanya sampai adalah titik. Kalau kita benar-benar memahami soalnya, ini soal bukan soal bahasa Indonesia ya soalnya. Jadi ini kita kalau membacanya seperti itu, nanti maka kita butuh 3 kali membaca, itu pun kita belum bisa menangkap informasi. Jadi ketika mengerjakan soal matematika, apa yang ditanyakan di soal langsung kita catat dalam oret-oretan kita, sehingga itu terlacak, oh ini tadi ini gitu. Sekian dari saya, semoga membantu, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.